Ini merupakan salah satu kecelakaan kereta api paling langka dan mengerikan di dunia. Sebuah kereta api dengan 47 gerbong sedang melaju normal, tapi masinis tiba-tiba menyadari bahwa rel di depannya tidak dialihkan dengan benar. Alih-alih menghentikan kereta, ia beralih ke mode otomatis kecepatan rendah dan membiarkan kabin berpindah rel secara manual. Ia pikir ia punya waktu untuk pulih, tapi tindakan ini mengakibatkan masalah yang tak terelakkan. Tiba-tiba gigi transmisi beralih ke maju cepat, dan sebelum masinis dapat mencapai target, kereta tiba-tiba melaju kencang dan menyalipnya. Adegan ini benar-benar membuat masinis panik yang mati-matian berusaha mengejar. Namun ia terlempar keras ke tanah oleh kecepatan kereta api. Maka sebuah kereta api raksasa dengan berat lebih dari 13.000 ton tanpa awak melaju kencang melawan arus jalur kereta api utama dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang lebih mengerikan lagi adalah kenyataannya bahwa beberapa gerbongnya membawa material yang sangat beracun. Jika material-material ini terlepas secara tidak sengaja, konsekuensinya tak terbayangkan. Menyadari gawatnya situasi, masinis bergegas ke ruang kendali untuk melaporkan situasi tersebut. Ketika pengawas menanyakan kecepatan kereta saat ini, ia menjawab bahwa kereta melaju pelan dengan kecepatan 10 mil per jam. Pengawas tersebut menganggap hal ini mudah diatasi, menegur masinis dan kemudian menyuruhnya mengejar kereta. Seorang petugas pemeliharaan kereta api kemudian disuruh menunggu di percabangan jalan berikutnya yang tak jauh dari situ. Namun kecepatan kereta jauh melebihi harapan mereka. Meskipun mengejarnya dari belakang dan mencegatnya dari depan, mereka tetap tidak melihat kereta itu. Tanpa pilihan lain, masinis mengungkapkan kecepatan kereta yang sebenarnya kepada atasannya yang langsung ketakutan. Bukan hanya kereta yang membawa barang berbahaya yang dipertimbangkan, tapi juga ada kereta yang penuh dengan anak-anak yang mendekat dari depan. Mengingat kecepatan kereta yang tak terkendali saat itu, keduanya akan segera bertabrakan. Kereta yang penuh dengan anak-anak itu tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi ia segera menghubungi masinis kereta itu dan memerintahkannya untuk membelok ke jalur lain. Tanpa diduga, kereta yang tak terkendali itu yang melaju dengan kecepatan sangat cepat muncul di depan matanya. Untungnya masinis itu tetap tenang dan dengan berbekal pengalaman bertahun-tahun mempercepat laju kereta ke jalur lain, mencegah kecelakaan besar. Hal ini membuat manajemen kereta api semakin cemas sehingga mereka mengadakan rapat darurat. Akhirnya keputusan dibuat untuk memblokir kereta yang tak terkendali itu dengan menempatkan kereta lain di depan, memaksanya untuk melambat, sekaligus mengevakuasi seorang masinis ke kokpit. Jelas ini adalah keputusan yang sangat berbahaya, tapi pria itu dengan pengalaman mengemudi hampir 1 dekade dengan tegas menjalankan tugas yang sulit ini. Kereta yang tak terkendali itu berbobot lebih dari 13.000 ton dan melaju dengan kecepatan hampir 120 km per jam. Inersia dan daya hantam dari hambatan langsung seperti itu tak terbayangkan. Setelah pria itu terus-menerus menabrak kereta yang lepas kendali, kereta itu melambat drastis. Sementara itu, masinis yang berada di udara berhasil mencapai puncak kereta. Namun tepat ketika semua orang sedang merayakan, kedua kereta bertabrakan hebat lagi. Inersia yang kuat melemparkan masinis itu keluar, menghantamnya ke gerbong belakang dan secara tragis menewaskannya. Menghentikan kereta secara manual kini mustahil, sehingga pria itu yang mati-matian berusaha menarik kereta keluar dari jalur utama digagalkan oleh beban yang sangat berat dan kecepatannya yang semakin tinggi. Bukan hanya gagal, kereta itu pun terlempar keluar jalur, terbalik dan langsung dilalap api. Masinis itu secara tragis kehilangan nyawanya. Melihat rencana penyelamatan yang direncanakan telah gagal, para petinggi kereta tidak punya pilihan selain melakukan anjlok kereta. Namun karena kereta tersebut membawa sejumlah besar barang berbahaya, mereka mengerahkan lebih dari ratusan petugas pemadam kebakaran dan petugas keamanan. Mereka mengevakuasi penduduk di sekitar untuk mencegah keracunan sambil memasang berbagai alat penggelincir di rel. Setelah semuanya siap, semua orang berdebar kencang karena kelangsungan hidup seluruh kota bergantung padanya. Tak lama kemudian, kereta yang lepas kendali itu mendekat dengan kecepatan penuh. Semua orang kebingungan, panik. Mereka menyadari ada kereta lain yang mengikuti di belakang kereta yang lepas kendali itu. Ternyata itu adalah masinisnya dan seorang rekan baru. Ia baru saja bertabrakan dengan kereta yang lepas kendali itu, tapi untungnya sebuah percabangan jalan memungkinkannya untuk melarikan diri, tapi kereta di belakangnya masih hancur. Melihat ke belakang, masinis itu menemukan bahwa konektor belakang kereta yang lepas kendali itu terbuka, memungkinkannya untuk mengaitkan ke kereta lain. Maka ia segera berbalik dan bergegas. Masinis yang bertugas mengemudi dan rekannya bertugas menyambungkannya. Manuver pertama berjalan kacau dan benturan keras membuat rangka-rangka gerbong terakhir berterbangan kemana-mana, membuat rekan itu tak bisa melihat. Namun waktu terus berjalan, jadi mereka mencoba merapat lagi. Untungnya kali ini berhasil dengan sempurna. Tak terduga saat mengamankan konektor, kaki rekan itu tersangkut. Untungnya ia meraih pagar pembatas dan berjuang untuk membebaskan diri, tapi ia tak bisa lagi berjalan. Kota berikutnya kurang dari 5 mil jauhnya dan kereta yang lepas kendali itu masih melaju dengan sangat cepat. Yang lebih mengerikan lagi adalah tikungan tajam tak jauh di depan. Di bawahnya terdapat sejumlah besar tangki penyimpanan minyak. Jika kecepatan melebihi 30 mph, kereta pasti akan terbalik. Untuk sesaat, semua orang menahan napas, menggantungkan semua harapan mereka pada masinis dan rekannya.
Tangannya mencengkram tuas kendali dengan erat, percikan api berterbangan di mana-mana dan meskipun kecepatan kereta sedikit melambat, ia segera melaju kembali. Di saat kritis ini, masinis membiarkan rekannya mengemudikan kereta sementara ia melangkah keluar, berjalan di atas kereta dengan kecepatan tinggi, mengerim setiap gerbong satu persatu dengan tangannya. Dalam situasi ini, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kereta hancur. Untungnya dengan manuver masinis itu, kereta akhirnya melambat. Namun tepat ketika keadaan tampak membaik, beberapa roda tiba-tiba pecah karena gesekan yang berkepanjangan dan kecepatan kereta mulai meningkat secara bertahap lagi. Tikungan beberapa meter lagi membuat mereka hanya punya satu pilihan, mengaktifkan sistem pengereman independen. Namun hal itu kemungkinan akan membuat mereka tergelincir dan terperosok ke area pipa minyak di bawah. Namun masinis itu memutuskan untuk mencobanya. Berkat koordinasi mereka yang erat, kereta berhasil melewati tikungan dengan aman dan menghindari zona berbahaya. Tapi bagaimana mereka bisa menghentikan kereta? Masinis sekali lagi melangkah ke atap, mencoba mencapai kabin masinis. Saat hendak mencapai bagian depan kereta, ia menyadari jarak antara kedua gerbong terlalu jauh, sehingga lompatan lebih jauh mustahil dilakukan. Untuk sesaat, hati semua orang ketakutan dan rekan itu benar-benar putus asa. Saat itu, sebuah mobil melaju kencang dan memberi isyarat agar rekan itu melompat, berniat untuk segera membawanya ke depan kereta dan naik ke kabin masinis sebelum kereta api menambah kecepatan. Harapan rekannya langsung menyala kembali. Ia menyeret kakinya yang terluka dan berhasil melompat ke dalam mobil. Di tengah sorak-sorai rekan-rekan yang menyemangati, mobil itu dengan cepat sejajar dengan kereta. Kemudian ia melompat dan akhirnya naik ke kabin. Setelah beberapa jam perjalanan yang mendebarkan, kereta akhirnya terkendali.